kalau udah sayang jangan bego gitu. Iya, realistis. Tapi ini kan bukan suatu pernikahan. Lagi dipahamin loh. Begini episode lalu kita ngomong pernikahan. Ini kan perusahaan ya. Ini kita skill, life skill ya guys. ChatGPT plus public speaking. Iya. Itu ultimate. Penting nggak sih kita harus loyal ke perusahaan? Satu, dua, tiga. Hai, welcome back to our channel. Satu meja, banyak cerita. Dengan saya Pohan. Cinta. Cinta lagi. Cinta Yunita. Cinta mau gitu. Tentunya ini episode ke-16 ya. Nggak tahu. Kayaknya ya nggak tahu ya. Oke lah, 35 lah ya. Tahun coba. Gila, episode 35 udah setahun dong ya. Udah setengah tahun. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan bahas satu topik. Apa ya? Kenapa? Akhlak. L-nya apa, Pak? Loyal. Aku kira anak-anak BUMN begini nih. Pak Menteri sehat-sehat ya, Pak Erick Thohir. Udah ganti. Oh, udah ganti. Ya, siapapun penggantinya sehat-sehat. Nah, balik lagi. Kita loyalitas. Apa sih diperlukan nggak sih? Seberapa perlu sih? Seberapa jauh loyalitas itu kita terapkan ke perusahaan? Iya, kalau Yunita tadi ngobrol toleransinya ya. Toleransi, betul. Sejauh apa toleransinya ya? Ya memang isunya nih ini menarik ini karena melihat banyak orang juga mungkin pendek-pendek usia di pekerjaannya. Atau hal lain ya, bisa jadi sama atasannya dan sebagainya ya, bukan hanya bicara duit doang, budayanya gitu. Tapi kenapa sih penting nggak sih kita harus loyal ke perusahaan? Mungkin dari Yunita dulu. Berat nih. Kalau loyal ke perusahaan penting sih, Pak. Penting. Bukan loyal ke atasan ya. Semoga ditonton sama bosnya Yunita. Atau tim. Tapi bener, loyal ke perusahaan. Iya. Karena biasanya nih, saya nggak tahu ya. Kalau kita nyari kerja kan kita itu ke perusahaan yang jelas kita pengen. Misalnya dia bidangnya nggak cari atasan ya. Betul. Oh bidang IT, bidangnya finance, bidangnya entertain. Jadi pasti kita ke suatu perusahaan karena kita tahu bidangnya adalah sesuatu yang kita sukai. Iya. Meanwhile atasan itu kan given, Pak. Betul, kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih di departemen apa, mungkin kita bisa milih. Betul. Tapi dengan siapa kita bekerja itu kan nggak bisa kita pilih. Betul. Dan makanya kita harus loyal ke perusahaan karena itu inline dengan mungkin career planning kita gitu. Jadi menurutku ya loyal sama perusahaan itu dibutuhkan. Tapi nih sampai sejauh apa sih? Apakah harus loyal seumur hidup atau in certain period atau seperti apa? Ya. Itu pertanyaan susah dijawab. Karena untuk bagi generasi sekarang itu yang disebut loyal perusahaan itu mungkin apa ya? Simple ya. Penting duitnya cukup ya, bagus gitu ya. Benefit. Parameternya banyak. Iya sih, tapi maksudnya aku nggak tahu kalau gen anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang nyaman buat dia bekerja kan dan gajinya oke gitu. Iya nggak sih? Atau nggak juga? Banyak sih, Pak. Itu suatu kombinasi gitu loh. Iya, jadi setiap orang beda-beda gitu ya. Iya, ada yang karena gaji, ada yang karena tempatnya bahkan bisa nggak apa-apa ya, meskipun susah buluk tapi dia suka gitu ya. Iya, kedua karena budayanya, keempat bisa karena lingkungannya. Iya. Jadi banyak sih karena ada beberapa orang yang aku lihat cukup loyal ke perusahaan. Kalau ditanyain kenapa kamu udah 20 tahun kerja di situ dengan jabatan yang tetap ya nggak naik-naik. Ya soalnya kalau izin gampang gitu. Aduh soalnya paling deket rumah, jalan kaki mungkin nyampe. Kalau mau ngurus anak fleksibel, nggak harus kejar rodi. Kan yang buat ibu-ibu kan suka nyari kantoran yang bisa ngurus anak sambilan gitu ya. Bener. Ada juga yang kerja di perusahaan besar yang top banget terus dia resign. Aku juga kaget. Oh gitu. Kenapa kamu resign di perusahaan itu? Ya karena mau ngembangin karir, nggak cocok sama budaya, gitu. Padahal nggak suka sama bos aja. Belum tentu. Iya sih, memang disebut loyalitas tuh sesuatu yang, tapi itu dibutuhkan nggak sih sebenarnya sekarang ini? Maksudnya balik lagi ke goals masing-masing nggak sih, Pak? Tapi menurut aku itu bentuk integritas kita ya. Gimana tuh kaitannya gimana? Integritas sama loyalitas tuh? Jadi misalnya kita
kalau aku sih kayak misalnya gue mau loyal sama perusahaan ya karena gue basically sayang aja sama nih perusahaan. Sayangnya tuh maksudnya dalam bentuk ini, gue tahu nih potensi perusahaan bagus. Iya. Cuman memang mungkin manajemennya belum oke banget gitu. Manajemennya inilah. Tip ya segitu. Ya misalnya red flag lah. Tapi potensi perusahaan ini bagus gitu Pak. Nah jadi dan mungkin kita ada di posisi yang kita bisa membantu sedikit perubahan supaya perusahaan itu lebih baik lagi. Iya, Ya loyalitasnya dengan cara apa? Saya nggak ngitung-ngitung kerja. It's okay saya nggak dibayar lebih gitu ketika saya harus lembur. Karena purely tujuan gue adalah gimana biar nih perusahaan bisa sampai di titik yang gue rasa ini perusahaan deserve gitu loh. Dan itu juga akan berkaitan sama integritas kita karena apa? Kita kasih yang the best tanpa memikirkan beneficial yang kita terima. Iya sih benar sih. Gitu. Ya memang faktor dia loyal tuh banyak ya. Ada juga yang memang dia pasang surutnya udah komit sama perusahaan ini juga kan. Iya, betul. Jadi apapun yang terjadi ya dia akan tetap gitu. Ya itu memang setiap orang tuh beda-beda sih ya. Iya. Terus gimana ya? Tapi maksudnya kalau kembali ke pertanyaannya kan, jadi loyalitas itu penting atau enggak sebenarnya? Mungkin yang menjadi pertanyaan gini Pak, ketika kita tuh sudah loyal sama perusahaan, tapi in certain point kita merasa bahwa gue udah kasih banyak hal, terus ada turning point-nya apa? Ketika kita melakukan sedikit kesalahan, lantas kita tuh seakan-akan tidak pernah bekerja atau kita tidak dihargai. Mungkin itu kali ya. Terus harus loyal nggak? Masih harus loyal nggak? Itu kan pertanyaannya. Kayak kan namanya manusia ya. Dia kan ngerti nih, gue udah berjuang misalnya dari tahun 2001 gitu. Perusahaan ini, gue udah kerja dengan perusahaan ini 2001 sampai 2025, which is sudah 25 tahun kan. Dia udah nggak pernah mikirin gaji, bonus dan lain-lain. Tapi once dia melakukan satu kesalahan, dia diberi punishment. Ini dia nggak pernah menerima reward nih dari apa yang dihasilkan selama 25 tahun. Tapi once dia melakukan kesalahan terlepas dari kesalahan kecil ya mungkin remeh gitu, dia dapat punishment yang menurut dia I don't deserve this gitu. Terus pertanyaan akan kan, haruskah saya loyal lagi sama perusahaan kayak gini? Berat ya. Oke, kita cukup hari ini video. Sebenarnya gini ya, kalau saya di antara semua komponen loyalitas itu, yang paling penting jangan lupa untuk tetap realistis ya. Oke. Jadi di balik segala loyalitas kita harus ada realistisnya. Kalau udah sayang jangan bego gitu. Iya, realistis. Tapi ini kan bukan suatu pernikahan. Lagi dipahamin loh. Ini episode lalu kita ngomong pernikahan, ini kan perusahaan ya. Ini kita sama-sama belajar komitmen ya. Iya, jadi tolong dibedakan gitu ya. Komitmen yang sifatnya hubungan sepasang manusia dengan manusia dengan benda gitu ya. Ini kan dengan suatu organisasi. Iya, jadi dibedakan gitu. Karena harus realistis gitu kan. Harus pertanyaannya apakah kita akan mengorbankan banyak orang ketika kita tetap loyal? Ya, yang paling pertama pasti mengorbankan diri sendiri kan. Iya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah mengorbankan keluarga kita, mengorbankan masa depan kita, ya seberapa worth it sih itu harus dipertahankan. Iya, betul. Nah, tetap aja baliknya ke realita. Gitu ya, jangan sampai kita memutuskan karena nafsu kita, karena gue udah lama nih nanggung lah ya, misalnya pensiun tinggal 5 tahun lagi, udahlah gue bertahan aja. Padahal bisa jadi dalam 5 tahun ke depan Tuhan mau kasih kita sesuatu yang besar. Tapi karena kita bertahan ya mungkin ya udah. Kan itu kan rahasia ilahi gitu. Tapi ya lagi-lagi semuanya harus penuh perhitungan dan dan ya sesuai dengan kemampuan gitu ya. Kalau bagi saya kalau memang mampu, kuat dan teman-teman punya panggilan gitu ya, gue harus bertahan nih, masih banyak orang yang saya selamatkan. Harus melayani gitu. Ya nggak apa-apa, lakukan. Tapi kalau dirasa kurang duitnya ya atau apapun lah itu ya atau hubungannya kayaknya nggak works lah. Iya, maksudnya udah mulai susah tidur. Kalaupun dilanjutin pun akan timbul banyak penyakit. Bener. ya nggak usah, maksudnya ya ngapain. Ya. Tapi kan ini kan semuanya kan nanya ke saya. Tapi kalau cari kerja kan susah juga Pak. Ya itu juga, jangan bodoh juga. Maksudnya gara-gara kayak gitu udah desain aja nekat gitu ya. Nggak gitu. Harus ada strategi. Tetap mulai cari, mulai bangun hubungan. Ya. Menurut saya sih era sekarang tuh bener sih Yun, harus ordal.
lebih cepat ordal lah. Gitu ya. Kalau apalagi kayak usia yang late kayak saya ya udah 30, Mungkin 35. bahasanya privilege kali ya Pak. Ya seralah. Harus banget sih. Kalau ordal kan nggak semua ordal juga punya kemampuan untuk itu. Apa tuh? Dorong kita masuk. Iyalah. Ya mendorong 50% lah. 50%-nya kita. Maksudnya tapi kan kita udah memangkas proses rekrutmen di antara seleksi banyak orang, benar nggak? Misalnya dari teman kamu nih lagi nyari kandidat direktur marketing, 100 kandidat, Yunita temennya, pasti kan dia udah Yunita duluan aja deh yang interview. Oh. Berarti kan kamu sudah shortcut. Ya kamu udah mengalahkan tahap 1 gitu loh. Mempercepat itu dulu, mengenai nanti diterima kan 50%-nya tergantung dari proses interview. Kalau dicocok lanjut, kalau enggak gugur. Ya, kita nggak munafik ya, berarti privilege untuk punya kenalan di dalam suatu organisasi itu sangat. Tapi saya ngerasa banget dengan tambahnya usia itu satu hal yang esensial ya. Networking. Itu satu hal yang utama sih, sangat utama. Networking. Buat teman-teman di luar sana tuh networking tuh harga mati lah menurut saya. Makin tambah usia ya. Ini kenapa? Kenapa sih kalau tambah usia itu networking mati? Karena yang teman-teman punya tuh, kalau knowledge ya, zaman sekarang tuh semua bisa dipelajari. Apalagi dengan ada AI sekarang, ChatGPT dan kawan-kawan ya. Manipulatifnya kan luar biasa, sehingga sehingga knowledge pun ya orang ya kayak saya atau Yunita tinggal belajar aja secara kerangkanya. Terus kita ngomong deh kayak penyanyi, seakan-akan kita kayak maha tahu kan. Padahal kita mungkin baru baca dari ChatGPT sekitar 5 menit yang sebelumnya kan langsung kayak gue mau gini. Saya tuh berkali-kali kayak begitu dan orang percaya. Karena kenapa? Kemampuan komunikasi saya meyakinkan. Padahal gue bukan baru belajar juga. Itu masuk teknik manipulasi ya? Iya juga. Ya, how to influence people. Iya. Kan kita baru apa nih misalnya kayak senang babebo. Nanti tolong ambil alat babebo ya. Babebo tuh apa ya? Cek di ChatGPT. Babebo adalah ini. Terus kita langsung ya jadi babebo dengan babebo Bapak Ibu bisa meningkatkan profit 50%. Menurut penelitian, gitu kan kayak meyakinkan gitu kan. Padahal kita baru belajar babebo ini baru skill, life skill ya guys, ChatGPT plus public speaking. Iya, itu ultimate. ChatGPT tambah public speaking ultimate ya. Karena kalau ya lagi-lagi kalau dia nggak mampu ya bodoh juga ya, benar juga kan. Jadi menurut saya segala satu knowledge itu bisa dipelajari. Masalah teori ya. Nah, memang yang susah itu adalah experience pastinya. Oh iya, jelas. Itu kalau udah masuk ke fase experience itu orang bisa bedain nih. Orang ini pernah ngelakuin atau cuman jago ngemeng doang. Itu mulai kelihatan tuh. Tapi ada juga yang manipulatifnya Dewa Yun. Dia pakai pengalaman orang lain. Dia klaim ke diri dia. Ada ya? Ada. Jadi makin nggak yakin lagi. Makin kita tuh nggak tahu ini pengalaman. Ada ya orang kayak gitu? Ada. Bos saya ada. Bukan di yang sekarang ya. Yang dulu ada. Wow. Sampai orang tuh tersihir gitu kayak. Wah bener juga gitu. Padahal itu bukan pengalaman. Bukan. Tapi kok bisa? Maksudku kan dia, karena orang sharing ke dia gitu. Iya sharing, terus dia atas sapi, dia imajinasikan ini seakan-akan dia pengalaman dia. Wow. Misalnya kayak gini, saya pernah loh nyoba bunuh diri Yun. Nah, itu kan dengan, sebenarnya gue juga nggak pernah ya. Kan lu kan kayak, benar ya. Padahal kan gue cuma asal ngomongnya. Bahaya tuh, itu sisi gelap. Ilmu hitam guys, jangan tidak untuk dicontoh. Enggak, tapi balik lagi ya kalau ngomong loyalitas sih, kalau saya bilang sih gitu ya. Jadi tetap baiknya harus realistis gitu. Ya. Tapi jangan sampai loyalitas itu mengorbankan segalanya. Tetap kita harus tahu sampai batas apa kita bertahan. Kalau teman-teman sayang banget nih sama di perusahaan, tetap harus bikin timeline gitu loh. Oke, mungkin sekarang gue gagal nih, gue kasih waktu 3 bulan lagi deh, gitu ya. Atau 1 bulan lagi deh. Gue pengen tahu. Rencana ya. Gue pengen tahu apakah ini ada perubahan atau enggak. Nah, kayak gitu-gitu. Still worth atau enggak gitu ya untuk dipertahankan. Kalau memang udah nggak layak ya jangan dipertahankan. Bener sih. Nanti muncul penyakit ya, perdebatan, selisih di rumah tangga dan sebagainya. Nah itu yang paling parah. Kalau itu sudah berdampak ke kehidupan personal kita. Iya. Itu juga perusahaan kan masih banyak ya. Selama JobsDB masih hidup pasti masih ada perusahaan yang butuh orang. Ya, logikanya kan bener. Atau JobStreet masih ada kan berarti kan masih banyak orang nyari kerja gitu kan. Perusahaan nyari orang itu kan masih ada. Kalau itu udah nggak ada ya, tapi lagi-lagi sih ya mungkin yang paling sulit ketika ditahan sama pimpinan ya. Nah itu paling sulit sih gitu. Ya benar-benar harus berdoa, minta hikmat sih gitu. Karena
kalau kita sifatnya mau panggilan ya, dalam arti kita bekerja nih, meskipun kita Ada yang luka, dikorbankan. nggak apa-apa deh, saya berjuang untuk memulihkan itu, resikonya tinggi sekali. Ya, kalau itu memang harus dilakukan untuk memenuhi apa ya, apa sih, Ya panggilan dirinya diri. untuk memenuhi fulfill panggilan itu ya, kalau melakukan ya lakuin. Ya contohnya kayak Soekarno dulu ya, kan kalau realistis mana mungkin dia mau di penjara. Semangat nasionalis itu kan di luar dari batas realistis, iya kan? Iya. Kalau nggak ngapain Yun, Betul. bolak-balik di penjara dan sebagainya, Panggilan presiden hati kita itu ya melampaui realita. iya, dan banyak yang dikorbankan ya, Betul. keluarganya dan semuanya, Waktu, materi. materi Iya. gitu ya. Apakah itu baik atau enggak, kita nggak tahu. Balik lagi ke personal masing-masing. Kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu dia jadi presiden ya, dia juga nggak tahu, ya kan? Tapi ya itu imbalan yang dia terima kan dari perjuangan dia, gitu kan? Gitu. Tapi menurutku ini menjadi pengingat yang baik sih buat teman-teman di luar sana yang masih punya dilema. Karena kan nggak semua orang itu, apalagi di awal karir Pak, punya pikiran yang cukup realistis gitu. Atau mungkin orang-orang yang udah bekerja lebih dari 10 tahun mungkin di perusahaan, dia udah merasa ya perusahaan ini adalah the part of my life gitu. Tapi actually mungkin sudah bertentangan dengan value-value dirinya, sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidupnya. Nggak semua orang itu kan mereka bisa bukan menerima ya, maksudku gini Pak, ini jadi pengingat yang baik buat orang-orang di luar sana yang punya konflik batin antara, karena mungkin udah terlalu lama di perusahaan itu kayak 10 tahun, 20 tahun, sehingga mereka udah belongingsnya udah tinggi gitu. Meanwhile sebenarnya itu sudah menjadi udah masuk ke ranah persoalan hidup mereka juga. Misalnya sebenarnya mereka antara gue kayaknya udah perlu resign sih karena personal life mungkin dan lain-lain. Nah dengan adanya podcast ini sih bisa menyampaikan pesan bahwa kita nggak punya kewajiban untuk 100% loyal, apalagi ketika itu sudah bertentangan dengan value, prinsip, dan ya kehidupan pribadi kita gitu. Ada saatnya kita walk out ketika ya misalnya kita udah nggak dihargai, gitu kan, udah udah nggak dihargai gitu, udah bertentangan dengan value kita gitu. Ya memang apa namanya, bicara calling loyalitas itu sesuatu yang personal ya. Iya benar. Jadi agak susah kalau kita di video ini kita harus menjudging lu harus loyal, harus calling gitu. Karena setiap orang pasti punya kadar masing-masing, kebutuhan masing-masing. Jadi ya kembali lagi ke masing-masing teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman merasa panggilannya kuat, ya lakukan. Ya karena itu masalah belief masing-masing. Karena harus ada yang dia korbankan kan untuk mencapai belief itu. Betul. Tapi kalau dia siap dengan resiko realistisnya dan dia harus ambil itu, ya lakukan aja. Gitu. Yang penting udah diukur lah resikonya. Gitu. Bagi saya sih itu aja. Nice. So, in conclusion. Ayo ngomong inclusion nih. Conclusion. Jatuh lagi. Loyalitas itu penting, tapi tetap harus realistis. Ya, jadi harus realistis. Dan loyalitas itu bicara hal yang personal, panggilan masing-masing ya. Mungkin 2 poin itu sih. Jadi kalau memang loyalitas dirasa perlu, ya teman-teman harus jalankan. Karena itu kebaikannya buat teman-teman sendiri. Gitu. Intinya dalam bekerja dimanapun, ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan suatu bidang profesionalitas ya, profesionalisme gitu, kita harus tetap loyal terhadap apa yang kita kerjakan. Tapi jangan sampai itu ketika udah bertentangan sama prinsip atau value hidup kita tetap menjalankan gitu. Intinya tetap ingat diri sendiri, tetap balik lagi ke diri sendiri dan prioritaskan diri sendiri. Iya, sip. Okay. Jangan lupa like, follow. Udah belum sih? Ya, udah. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan komen ya. Kita tunggu di next video. Kita tutup. 1, 2, 3.